satu buah yang familiar di Indonesia, bahkan di mancanegara adalah apel. Buah yang memiliki nama ilmiah Malus domestica ini, memiliki dominan rasa yang manis dan segar. Hal tersebut tidak lepas dari sentuhan teknologi, pada proses penanaman, hingga pemanenan apel yang membuat buah tersebut berkualitas tinggi. Proses penanaman khususnya negara Amerika, dimulai pada musim semi. Dan pada musim gugur buah-buah apel, sudah dapat mulai dipanen. Sebelum buah apel ini ditanam, para petani apel akan menyiapkan terlebih dahulu bibit tunas baru, yang akan memasuki proses ovulasi. Di mana batang akar bibit apel muda disambung, dengan batang induk apel yang memiliki kualitas unggul. Setelah itu, pohon tersebut telah siap ditanam pada lahan pembibitan. Yang akan mendapatkan proses rutin pemupukan, penyemprotan, dan pemangkasan hingga berumur 1 tahun. Namun berbeda halnya dengan proses penanaman hingga pemangkasan pada buah apel jenis organik, karena proses tersebut dilakukan hingga apel organik berumur 3-4 tahun. Sebelum pohon tersebut menghasilkan buah apel, pada tahun keempat setelah ditanam. Pohon apel ini menghasilkan panen kecil pada awal musim berbuah. Namun pada musim panen ke-6, buah apel organik sudah mulai lebat seperti pada buah apel jenis non-organik. Bagian terpenting dari pertanian ini adalah, para petani membuat kanal untuk mengairi perkebunan apel langsung dari udara atau sungai alami pegunungan. Hal tersebut dilakukan agar air yang masuk ke pohon apel organik tidak tercemar resiko pestisida. Selain itu, bagian terpenting lainnya adalah penggunaan pupuk organik yang digunakan. Tidak heran di Amerika, tepatnya di sekitar lahan apel yang ditanami tanaman cengkeh dan alfalfa, yang nantinya ketika musim gugur, kedua tanaman tersebut digunakan untuk pupuk organik hijau yang mampu menciptakan nutrisi dalam tanah. Sehingga ketika menanam pohon apel kembali, tanah di lahan tersebut sudah mengandung banyak nutrisi yang bagus untuk apel organik. Untuk menyuburkan pohon apel, para petani membuat kompos dari ampas apel dan apel yang berjatuhan tanpa dipetik. Kemudian dicampurkan dengan kotoran hewan dan serbuk gergaji lalu dibiarkan selama 1 tahun. Jadi dapat digunakan untuk pupuk musim panas tahun depan. Lalu para petani pada musim gugur kemudian sudah dapat memanen apel organik yang lezat dan menyehatkan. Kondisi negara Amerika yang memiliki malam yang dingin dan segar khas pegunungan berbatu, serta kondisi siang hari yang berubah menjadi hangat, hal ini dapat meningkatkan kandungan gula dalam buah apel sehingga apel organik ini terasa lebih manis secara alami. Di Belanda, pohon apel juga sudah menggunakan teknologi termutakhir masa kini. Mulai dari pembibitan, para petani memilah bibit yang benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Kemudian mulai disiapkan media tanamnya. Media yang biasa dipakai adalah tanah gambut. Setelah itu ditempatkan di rumah untuk kelembaban dan pengaturan waktu yang tepat. Tentu hal ini dilakukan oleh mesin. Setelah mencapai tebal hingga 1 cm, apel ini siap untuk melakukan okulasi. Para pekerja bersiap untuk melakukan setiap tahapan okulasi, sebagian lain untuk memperkirakan okulasi, dan dinilai lagi memilih cabang pohon apel yang unggul, untuk kemudian memotong dan menjadi media okulasi bagi anakan pohon apel. Setelah semua tahap okulasi selesai, beralih kepada ladang yang siap ditanami dengan pohon apel. Biasanya para pekerja sudah siap dengan sebuah traktor penanam otomatis, yang siap menanam bibit apel. Setelah beberapa waktu, bibit apel sudah terlihat menghijau. Para pekerja bersiap untuk mempersiapkan pohon apel yang bersaing dengan pohon utama dan agar makanan terfokus pada pohon buah. Apel Royal Gala merupakan apel dari New Zealand dan hasil persilangan Golden Delicious dengan Kids Orange Red, berbentuk bulat dan berukuran kecil. Royal Gala memiliki kulit tipis dengan warna kuning bergaris pink atau merah. Daging buah apel ini beraroma bunga, cukup manis, dan bertekstur padat serta garing. Apel ini sempat ditarik dari pasaran Indonesia karena isu kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes yang terdapat pada apel tersebut.
Kondisi iklim yang cocok untuk pertumbuhan pohon apel adalah iklim sedang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin yang berkisar di antara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius serta harus mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Tanah yang paling cocok untuk pertumbuhan pohon apel adalah tanah liat yang cukup kering dengan nilai pH sekitar 5,5 hingga 6,5. Kawasan yang dapat ditumbuhi pohon apel adalah daerah yang berada di ketinggian 1.500 meter hingga 2.600 meter. Menurut data yang dikutip dari Food and Agriculture Organization, jumlah produksi apel di Italia sebanyak 2,4 ton dan nilai produksi bersih $1,3 miliar. Apel pertama kali ditanam di Asia Tengah, kemudian berkembang luas wilayah yang lebih dingin. Apel yang dibudidayakan memiliki nama ilmiah Malus domestica yang menurut sejarahnya merupakan keturunan dari Malus sieversii dengan sebagian genom dari Malus sylvestris yang ditemui hidup secara liar di pegunungan Asia Tengah, di Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Xinjiang, Cina, dan kemungkinan juga Malus sylvestris. Tanaman ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an dibawa oleh orang Belanda dari Australia kemudian menanamnya di daerah Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari beberapa literatur, diketahui bahwa ternyata 3 daerah penghasil apel terbesar di Indonesia berada di Jawa Timur. Hal ini wajar mengingat sebagian wilayah di Jawa Timur berada di daerah pegunungan Arjuno, Semeru, Kawi, dan daerah lainnya. Sehingga cocok untuk budidaya tanaman yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Berikut ini merupakan 3 daerah penghasil apel terbesar di Indonesia. 1. Nongko Jajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kebun apel di Nongko Jajar. Kecamatan Tutur dikenal sebagai daerah penghasil apel berkualitas tinggi yang selama ini didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia. Tidak diharapkan Malang dan Batu yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil apel di Jawa Timur. Tangan kebun apel dapat ditemukan di 12 desa. Sedikitnya ada 3 varietas apel yakni Manalagi, Rome Beauty dan Ana yang ditanam di atas lahan seluas 1045 hektar. Setiap tahun petani apel di Kecamatan Tutur mampu menghasilkan panen hingga 139.210 ton buah. Masa panen buah apel mencapai puncak pada bulan Januari, Maret dan Juli, Agustus. Dengan produksi yang besar ini, maka Tutur dapat dinobatkan sebagai salah satu penghasil apel terbesar di Jatim, bahkan Indonesia. 2. Kota Batu, Jawa Timur. Di Kota Batu tanaman apel pada tahun 2000 tercatat ada 3,1 juta pohon dengan produksi 147.000 ton. Turun pada tahun 2004 jumlah tanaman apel menjadi 2,1 pohon dengan produksi 46.000 ton. Perkembangan apel juga menjadi pendorong perkembangan sektor pariwisata karena keindahan tanaman ini juga menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Pada tahun 2006 didatangkan varietas baru batang atas dan batang bawah apel dari Belanda melalui program Local Economic Resources Development atau pengembangan sumber daya ekonomi lokal berbasis apel yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Batu dengan Bappenas dan pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008 dilakukan peremajaan tanaman tua di beberapa lokasi, namun demikian hasil dari kegiatan tersebut pada saat ini masih belum dirasakan pengaruhnya secara nyata terhadap pemecahan masalah agribisnis apel di Kota Batu, karena varietas yang baru diintroduksi belum diketahui keunggulannya dibandingkan dengan varietas yang sudah adaptif. 3. Poncokusumo Kabupaten Malang. Masa terbaik produktivitas apel di Poncoksumo terjadi pada tahun 1990-an. Saat itu, apel Poncokusumo juga diekspor ke Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Saat ini, produksi apel Poncokusumo dikirim ke Pasar Malang Raya dan beberapa daerah di Jatim, sebagian dikirim ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda dan beberapa daerah di luar Jawa.
Selain dikenal sebagai sentra apel, Desa Poncokusumo juga kerap dikunjungi wisatawan untuk berwisata dan menikmati hawa segar. Saat ini juga sedang digalakkan olahan makanan dan minuman berbahan dasar apel dan keripik apel melalui Forum Komunikasi Petani Muda Poncokusumo. Menurut penuturan petani setempat, tanaman apel yang memenuhi lahan pertanian di Desa Poncokusumo ini bermula pada tahun 1960 yang dibawa oleh warga Belanda. Lambat laun para petani diberi bibit apel dan para petani Poncokusumo pun berhasil hingga kini dipertahankan.